Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rumdani dari program studi manajemen dengan nomoran PM 26411 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, ketika mendengar kata kemerdekaan, biasanya kita terlintas dalam pikiran kita adalah perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Kita membayangkan perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pendahulu kita, sehingga hari ini kita dapat hidup sebagai bangsa yang merdeka. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah benar kita sudah merdeka? Kita memang sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain, tetapi di zaman sekarang ada bentuk penjajahan yang berbeda. Kita bisa saja tidak dijajah oleh manusia, tetapi dikendalikan oleh sesuatu yang ada di dalam genggaman diri kita sendiri, yaitu teknologi dan media sosial. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling. Kita bisa merasa harus mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Bahkan, terkadang kita rela melakukan apa saja demi mendapatkan like, komentar, atau perhatian dari orang lain. Lalu, bagaimana Islam memandang kemerdekaan di era digital? Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in jakum fasikum binaba'in fatabayunu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sungkutu berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai generasi digital. Mengapa? Karena setiap hari kita menerima begitu banyak informasi melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan berbagai media lainnya. Tidak semua informasi tersebut benar, ada berita palsu, ada potongan video yang keluar dari konteks, provokasi, fitnah, bahkan informasi yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kebencian. Islam mengajarkan kita untuk tabayun, yaitu artinya adalah memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Jadi, kemerdekaan dalam Islam bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan berarti kita memiliki kebebasan, tetapi kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita sebenarnya memiliki kebebasan yang sangat besar. Kita bebas berpendapat, bebas membuat konten, bebas memberikan komentar, dan bebas untuk membagikan informasi. Tetapi pertanyaannya, apakah semua yang kita lakukan itu berarti boleh untuk kita lakukan? Nah, jawabannya tentu tidak ya. Misalnya, ketika kita melihat sebuah berita tentang seseorang yang sedang viral, kita belum tahu apakah berita tersebut benar atau tidak. Tetapi karena merasa menarik, kita langsung membagikannya ke media sosial atau grup WhatsApp. Mungkin kita hanya berpikir, oh kan saya hanya membagikan. Tetapi dalam Islam, kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita sebarkan. Bayangkan jika berita tersebut ternyata bohong dan menyebabkan seorang kehilangan nama baiknya. Kita mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk menekan tombol share, tetapi dampaknya bisa besar bagi orang lain. Inilah pentingnya menjadi muslim yang merdeka secara digital.
Merdeka bukan berarti bebas dari aturan. Justru orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya. Hadirin yang saya hormati, generasi muda juga perlu untuk memahami bahwa media sosial dapat menjadi alat untuk melakukan kebaikan. Kita bisa menggunakan media sosial untuk belajar, kita bisa mengikuti akun pendidikan, mendengarkan kajian, mencari informasi akademik, berbagi ilmu, mempromosikan kegiatan positif, bahkan berdakwah dengan cara yang santun. Tetapi media sosial juga bisa menjadi tempat kita untuk kehilangan waktu, kehilangan akhlak, dan kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Karena itu, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ketika menggunakan media sosial, apakah kita yang mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mengendalikan kita? Kalau kita tidak bisa berhenti scrolling meskipun sudah tahu waktunya untuk belajar, mungkin kita belum benar-benar merdeka. Kalau kita tidak bisa menahan diri untuk berkomentar kasar ketika berbeda pendapat, mungkin kita belum bisa benar-benar merdeka. Kalau kita selalu membutuhkan pengakuan orang lain melalui like dan komentar, mungkin kita masih terbelenggu oleh penilaian manusia. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang bermanfaat. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah bentuk untuk mengisi kemerdekaan. Menjaga persatuan adalah bentuk mengisi kemerdekaan. Menggunakan teknologi untuk mencari ilmu adalah bentuk mengisi kemerdekaan. Dan menjaga lisan serta tulisan kita di dunia digital juga merupakan bentuk mengisi kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan bukan hanya sebagai kesempatan untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri. Mari kita menjadi generasi yang merdeka dalam berpikir, merdeka dalam belajar, tetapi tetap terikat oleh nilai-nilai Islam. Mari kita gunakan kebebasan berpendapat tanpa menghina. Mari kita menggunakan media sosial tanpa menyebarkan fitnah. Mari kita menggunakan teknologi untuk menambah ilmu, bukan hanya menghabiskan waktu. Dan yang paling penting, mari kita ingat bahwa setiap perkataan dan perbuatan akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi generasi yang merdeka dari penjajahan, tetapi justru menjadi budak gadget, tren, popularitas, dan hawa nafsu. Kemerdekaan yang sejati bukanlah ketika kita bebas melakukan apa saja, tetapi ketika kita mampu untuk menggunakan kebebasan kita untuk memilih apa yang benar dan apa yang salah. Akhirnya, marilah kita sebagai generasi muda Indonesia menjadi generasi yang tidak hanya bangga mengatakan saya anak Indonesia, tetapi juga mampu untuk membuktikan melalui ilmu, akhlak, prestasi, dan penggunaan teknologi yang bijaksana. Merdeka bangsanya, merdeka pikirannya, dan merdeka pula dirinya dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang dalam perkataan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.